Karena gue capek bang, gue selonjoran dulu. Duduk dulu kan, karena emang yang tadi gue lihat itu banyak perumahan, ada trotoarnya lah. Nggak lama gue kayaknya mata tuh ngantuk bang. Mungkin tidur ayam 15 menit lah bang. Motor udah dalam keadaan mati ini bang. Si duit itu udah gue terima nih, udah gue masukin jaket. 15 menit kemudian gue bangun, kan gue ngeraba ini dong, tanah. Kok ini rumput ya? Pas gue lihat lagi rumah udah nggak ada, kuburan semua. Nggak tahu kenapa sih bapak itu cuman ngangkat kedua tangan kayak ngebacain apa gitu. Sini. Jadi muka gue digini bang. Oh diusap. Lihat. Itu rumah bang udah kotor, udah hancur. Kayak rumah terbengkalai. Ya. Ilalangnya udah pada tinggi. Akhirnya mas bapak itu diceritain bahwa dulu yang punya rumah ini suaminya pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat narik ojek online malam hari. Kita sapa dulu, sebelah gue ada Bang Mukmin nih. Halo Bang. Halo. Sehat Bang ya? Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Nih Bang, lo kan ngojol nih Bang ya? Ya, sampingan ya. Ini saat narik malam atau bisa dibilang orang ngalong ya? Ngalong. Ini waktu kejadian horornya di tahun berapa nih Bang? Sekitar 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu? 2023 kurang lebih ya? Nah ini waktu kejadian ini, itu narik di daerah mana Bang? Waktu itu kan gue masih belajar soal mengenali dulu aplikasi ya Bang ya. Oh masih baru-baru? Masih baru-baru nih hitungannya. Tapi kan cuman gue belum berani untuk di luar Jakarta lah. Ini masih daerah Jakarta lah gitu kan. Daerah Jakarta? Oke Bang Mumin, mungkin cerita lengkapnya kita tahan dulu nih. Oke, bagi kalian yang penasaran sama ceritanya Bang Mumin, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau kirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, nggak usah lama-lama lagi nih. Kisah Tengah Malam dimulai. Gue keluar tuh waktu itu abis maghrib dong, gue ngojol tuh. Ya itu kan karena itu kerja sampingan, gue pikir cuman untuk nyari bensin apa nyari rokok lah waktu itu kan. Nah pas gue di daerah Kuitang nih Bang, awal itu gue mau balik, cuman nanggung satu tarikan lagi lah gitu kan. Pas gue mau balik udah nyampe motor, HP bunyi. Pas gue lihat kan ada orderan nih kan, gue ini aja dah gitu. Dicocol lah bahasanya kan. Nah dari situ tuh jaraknya nggak jauh aja kan, satu arah nih kan. Karena itu kan gue ngambil paket Bang. Oh paket. Nah sih. Terus jaraknya dari Kuitang ke Senen lah Bang. Jadi tujuannya itu ke daerah Jakarta Selatan. Maksud gue ini kan tujuannya satu arah sama arah rumah gue nih, gitu kan. Sekalian balik lah mungkin, gitu kan. Tarifnya sih murah Bang, waktu itu berapa ya? 12.000 kalau nggak salah ya, kan? Iya. 12.000. Ya udah sekalian lah gue arah balik nih kan. Jam 11 malam tuh Bang. Nah pas gua menuju ke Senen, ke kantor itu, dan ternyata ada perempuan Bang. Awalnya memang gua kasih itu tuh setengah jam lama Bang. Orang itu kan, gua habis rokok 2 batang tuh. Pas pick up paket. Pick up paket. Ditelepon nggak nyambung. Malah hitungannya kalau kita telepon tuh tut gitu loh bunyi kan. Mati HP-nya. Mati. Terus di chat juga cuman checklist doang ya. Nggak dibalas-balas nih. Gue sambil ngerokok 2 batang, tiba-tiba di pundak gue ada lepok. Perempuan nih. Dia bilang, Pak Mumin ya? Gue kan otomatis gue langsung nengok dong Bang. Oh iya Kak gitu. Terus kata si perempuannya ini bilang, ini paket buat ibu saya. Tolong anterin ya gitu kan. Nanti uangnya nanti pembayarannya cashnya minta sama ibu saya aja. Ini isinya dibilang handphone sama batik kalau nggak salah kata dia waktu itu tuh. Batik berarti agak gede nih. Agak gede. Cuman kayak tas jinjingan gitu lah Bang. Iya. Tapi udah terbungkus kado. Saya anter ke daerah Jakarta Selatan. Nah, pas kebetulan di sana tuh karena gua memang agak malam agak susah nyari alamat ya Bang ya.
Walaupun kita ngandelin map kan nggak sepenuhnya ngandelin map dong. Kadang titiknya di mana, rumahnya di ujung gitu kan. Nah, karena gue emang udah muter-muter nggak ketemu, ada salah satu warung yang sampingnya tuh tongkrongan anak-anak muda bang. Gue tanya sama anak muda itu kan, maaf bang, ini mau tanya alamat ini yang mana bang? Tuh bang, 200 meter lagi. Pokoknya jalanannya tuh udah begini bang. Jadi pas lo udah mau begini, lo udah ngeliat deh tuh rumahnya. Dia bilang gitu. Tandanya ada apa nih? Itu di situ ada bendera kuning. Otomatis gue samperin dong bang. Cuman pas gue menuju ke sana, memang rumah rame. Oh. Kayak ada habis pengajian apa gitu kan, gue nggak tahu. Tapi bendera kuning ada nih, gitu kan. Gue tunggu lagi tuh bang, sampai setengah jam sampai beres kelar dia pengajian kan. Salah satu RT apa dari pihak keluarganya nyamperin ke gue nih. Dia bilang, maaf mas, nunggu siapa? Kata si bapak-bapak ini bilang, saya takutnya ya takut ada curanmor apa segala macem. Oh enggak pak, saya bilang. Saya di sini cuma hanya mengantarkan barang, saya ojol gitu kan. Dari mana? Dia bilang gitu. Dari daerah Senen lah gitu. Atas nama siapa yang pengirimnya? Karena aplikasi ini bang nggak pernah ada nama iniannya. Oh, nama penerima? Enggak, maksudnya yang ngirimnya tuh nggak pernah ada. Oh, yang ngirimnya nggak ada? Nggak ada. Itu hampir semua sih bang, orang yang order ke situ ada yang pakai nama, ada yang enggak gitu. Oh iya iya. Tapi nomor HP-nya kayaknya mencurigakan kata si bapak-bapak ini kan. Akhirnya nggak lama dari situ gue diajak ke masuk dalam lu bang, ke rumahnya. Bu gitu kan. Diteriakin itu. Pak masuk pak. Saya itu disuruh masuk tuh ke dalam rumah. Nah situ itu bang ada omnya, ada ibunya. Pokoknya di situ minimal ada 4 orang apa. Nah itu kan. Sorry, ini yang ada bendera kuning? Ada bendera kuning. Oh, masuk rumah itu? Masuk rumah itu setelah pengajian beres tuh kan, bubar kan. Nah udah masuk ke situ, saya di apa namanya dikelilingin sama orang-orang daerah situlah ya, orang-orang ya di dalam rumah itu gitu. Ini katanya ada kiriman paket dari daerah Senen, dibilang gitu si bapak-bapak ini. Cuman ini nggak jelas namanya siapa, tapi nomor handphonenya kayaknya saya kenal kata si bapak ini. Mungkin karena emang walau alam gue nggak tahu apakah ini omnya, apakah ini RT, kan gue nggak tahu nih bang ya. Ibunya keluar tuh, semua kan kelilingin gue. Kata si ibu ini, coba lihat nomor HP-nya sama nggak? Pas disamain, sama bang. Nomor HP-nya kan. Nah, awalnya itu si handphone yang si ibu pegang, keadaannya nonaktif. Pada saat dinyalain, di-comparein nomornya sama. Oh ini nomor HP anak saya, kata ibunya kan. Kamu ketemu di mana? Dibilang. Saya di kantor di daerah Senen waktu itu. Itu ibunya seketika bang, keluar air mata, ya kan? Kayaknya seakan-akan tuh apa ya, kayak nggak disangka-sangka gitu. Coba sebutin ciri-cirinya anak saya seperti apa, kata si ibu itu. Rambutnya panjang bu, cuman dia agak kayak pakai alma mater jas kantoran gitu loh bang. Terus saya bilang ada tai lalatnya di sini, ya kan. Nah si ibunya kayaknya manggil anaknya satu lagi dah, mirip ini bukan, ternyata anaknya kembar bang. Oh dua. Ternyata yang si ibunya bilang itu anak saya yang 3 hari yang lalu meninggal. Berarti lagi ngajin itu? Iya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Si ibunya dapat kiriman paket. Jadi gini bang, kata ibunya ya, anaknya pada saat itu udah bernazar apa janji lah gitu bahasanya kan. Kalau misalkan anaknya naik jadi manajer, akan beliin ibunya handphone sama batik. Nah, karena mungkin belum kesampaian, ya mungkin itulah bang kejadiannya gitu kan. Nah, dari kejadian itu bang, saya sampai dikelilingi sama saudara-saudaranya bang. Seketika bang, itu wangi melati masih melekat bang. Wangi melati ini bang. Terus akhirnya pas saya mau pulang nih, dalam hati nih, pokoknya perasaan tuh udah nggak enak nih, ya kan, pas saya mau keluar nih. Cuman kalaupun saya menanyakan ibu wangi melati, ibu nyium nggak, kan gue nggak enak dong bang, orang lagi berduka kan. Gue pasti akan diem lah gitu, nggak mau banyak tanya lagi kan. Akhirnya gue pamit nih. Nah jadi ceritanya si ibu ini tipikal anaknya bang. Pada saat masa hidupnya dia tuh humoris bang. Makanya pas ketemu gue tuh ya responnya, sikapnya kayak ketawa-ketawa kayak gitu. Jadi si anaknya itu pada masa hidupnya lebih banyak teman laki-laki ketimbang perempuan. Orangnya juga periang, humoris gitu, karena orangnya baik gitu. Nah pas gua mau pulang nih,
emang rasa firasat tuh udah yang aneh-aneh lah bang gitu kan. Karena itu udah gue mencium wangi melati dan mati ini jangan ngikut. Nah pada saat gue sebelum pulang gue nanya dulu nih, ibu mohon maaf anaknya dimakamkan di mana? Nggak jauh dari sini kok, dibilang di TPU Karet. Kan itu searah bang. Oh searah pulang. Searah pulang dong. Tapi firasat masih tetap ada nih bang. Akhirnya gue pamit dan mati, lu jangan ngikut dah dan karena rumahnya lantai 2 bang. Ya kan? Pas begitu gue pamit, kan posisi motor gue tuh ada di luar pagar lah. Nah, pas begitu gue noleh ke balkon, itu si makhluk itu ada di situ bang. Si orang itu yang meninggal? Iya, sambil duduk itu sambil mainin rambut gitu loh bang. Maksud gue tuh dalam hati nih, jangan ngikut nih, jangan mentang-mentang lu searah sama gue ini kan. Gak tau ya bang, baru jarak 200 meter dia ngikut. Kenapa gue bilang dia bisa ngikut? Karena pada saat gue naik motor itu tiba-tiba berat seketika bang. Pada saat ini ada yang kelewat nih, jadi pas gue sebelum balik dari rumah itu, si ibunya kan mau bayar tuh bang. Karena gue nggak enak ya bang, habis berduka. Jadi udah bu, nggak usah gitu kan. Sampai si kuntilanak ini bilang begini, kenapa nggak diterima uangnya gitu. Itu ngomong pas di motor? Pas di motor bang. Oh ada suara itu di belakang? Ada suara. Kenapa nggak diterima uangnya? Tapi pada saat dia berkata seperti itu, gue nggak bisa jawab bang dari mulut ya bang. Cuman gue bisa berjawab tuh dari hati aja gitu. Saya cuma bilang dari hati, ikhlasin aja deh gitu kan. Terus ngomong lagi nih, tapi nyambung gitu walaupun saya jawabnya pakai hati, kebaca gitu. Ya udah, rezeki mah pasti ada aja bang. Ke depan mah makasih banyak ya bang gitu kan. Itu bang sepanjang jalan berat banget bang. Nah melewati jalur TPU Karet depan nih yang flyover arah Tanah Abang nih. Dia minta diturunin di situ. Oh, dia ngomong lagi? Iya, sebelah kiri ya pak kan. Oh iya kak gitu kan. Nah di depan gue itu jarak 300 meter dari arah Ben Hill kalau nggak salah deh. Jadi ini gue nih, ini si tukang bakpao nih bang. Ada tukang bakpao pakai kereta pakai sepeda gerobak. Yang tadinya mau ngelewatin gue nggak jadi bang. Tiba-tiba dia muter balik. Tapi pas begitu dia turun, tapi bentuknya bukan kuntilanak bang. Sama seperti yang pas di awal pakai baju kantoran. Oh iya, yang nepok. Iya, yang nepok di awal. Pas nyampe Gapura itu hilang. Tapi gue teringat sama tukang bakpao nih. Gua kejar nih si tukang bakpao. Bang, lu mau lewat aja. Kenapa mesti muter balik? Enggak bang, yang gue lihat itu kuntilanak, lu bonceng kuntilanak kata tukang bakpao gitu. Iya. Tuh dari situ gue akhirnya ya ngobrol aja tuh bang sama tukang bakpao. Jadi mikirnya tuh ini bener apa enggak gitu loh bang. Kayak sekarang kan gue kena sirup ini makhluk gitu loh. Iya. Tuh dari situ bang tuh kejadiannya bang. Nah yang kedua ini gue bukannya pas lagi ngojol nih bang. Jadi ceritanya nih gue pulang kerja di restoran nih bang. Sekitar jam 12 malam lah. Iya. Nah, jadi motor gue tuh mau habis bensin tuh udah tinggal 2 bar bang. Waktu itu gue masih gawe di Kemang tuh. Karena gue emang lagi galau-galaunya gara-gara perempuan nih bang, pikiran tuh kosong dah, ya kan? Bawa motor tuh udah ngeplong aja udah, ya kan? Urusan celaka apa enggaknya gimana ntar lah gitu kan? Yang namanya orang galau nggak beda. Nah kepikiran tuh gue mau ngisi bensin lewat Pejompongan, Ben Hill, ya kan? Kalau gue ngelewatin TPU Karet kan jauh bang, muter kan? Jadi gue ngambil nih ada ke gang yang tembusannya sekolah SMA 35, yang nggak jauh dari TPU Karet itu. Cuman terhalang tembok doang sih ini kan. Ini pas banget hujan rintik-rintik bang. Rintik-rintik. Nah, dari jarak 200 apa 150 meter gitu. Memang di depan gang ini trotoar memang banyak tukang sate taichan. Cuman kalau udah masuk gang itu emang sepi bang. Nah, gang itu cuman buat satu mobil, ya kan? Terus pas mau masuk itu ada pohon beringin juga gede begini bang nih. Pohon beringin itu. Kayak Gapura jadi. Kayak Gapura. Kayak gue kayak masuk terowongan nih, ya kan? Di tengah-tengah pas banget perjalanan gang itu ada tiang listrik, ada pohon yang pokoknya berduanya tuh, ya kan, antara pohon sama tiang listrik. Perempuan begini, gue udah ngelewatin bang. Cuman kan gue kayaknya kok kasihan amat nih ya perempuan gak ada yang nolongin. Udah gitu hujan tengah malam, nah gue balik lagi. Kak, dari mana? Mau kemana? Aduh mas, tolongin saya. Emang dari mana? Dari situ sih dibilang gitu. Situ mana? Ya pokoknya dari situ. Emang mau kemana? Mau ke Jeruk Purut. Pikir pada saat gue ya itu Jeruk Purut dia tuh tinggalnya di perumahan apa gimana gitu kan. Mau tolongin saya nggak, anterin saya. Nanti saya bayar nih 50.000. Pikir gue pada saat itu karena bensin gue lagi kosong, duit gue cekak ya gak. Ya udah kak naik lah gituin kan. Gue bawa tuh bang. Lagi-lagi bang, apa yang gue rasain, kenapa setiap gue
ngangkut perempuan itu, ya maksudnya ngojekin perempuan itu selalu berat nih bang. Kayak gue bawa pali 2 karung lah gitu bahasanya gitu. Nggak kayak biasanya lah ya. Nggak kayak biasanya ini gitu. Dari sepanjang perjalanan tadinya gue mau pakai map. Sama dia ditolak, nggak usah pakai map gitu. Saya aja ntar yang nunjukin jalannya gitu. Dari Senayan bang, mulai itu udah dari Senayan bang, udah berat banget kan. Gue mau ngucap, ibaratnya gue mau istighfar, nggak bisa gitu. Kayak dikunci gitu sama si perempuan ini kan. Pas begitu tangannya dia begini, dingin. Dia meluk. Tapi yang rambutnya begini bang. Kalau gue ngeliat begini, emang orang, ya kan? Meluk. Yang gue nggak habis pikirnya, padahal gue udah pakai kaos, pakai jaket, tapi tembus dinginnya bang. Di perut. Di perut ya. Terus dia ngomong begini, kok Mas Mumin mau nganterin saya bang gitu? Ya gimana ya mbak ya? Kan janjinya mau dibayar, saya mau lah, saya anterin kan. Kapan lagi saya mau dapat uang 50.000, saya gituin bang, ya kan? Sepanjang jalan. Nah di sini gue udah agak curiga. Tiba-tiba kok mau bangke nih. Mau ngomong gue nggak enak, perempuan ya kan? Gue diemin aja. Tapi ini udah merasa merinding bang. Nah, gue mau mencoba salawat nih. Kata si perempuannya apa? Jangan ngucap begitu. Akunya panas. Tiba-tiba ngomong begitu. Si perempuannya kan. Itu baru niat Ya kan? Nggak lama pas mau gue salawat gitu, si perempuannya malah ngomong, jangan ngucapin begitu, akunya panas bilang gitu. Pas gue mau ucap lagi itu bang nggak bisa, tiba-tiba dikunci mulut gue. Jadi gue istighfar lewat hati aja nih kan. Ya Allah mudahkanlah nih yang namanya rezeki kan. Tuh, nah udah nyampe daerah Kemang nih. Setahu gue Jeruk emang Kemang kan. Nih, nyampe 100 meter sebelum Gapura, si perempuannya nunjuk. Tuh ya mas, 300 meter lagi setelah Gapura. Emang bang yang gue lihat itu rumah ramai banget bang. Tiba-tiba dia turun, terus dia ngasih duit. Yang gue lihat itu duitnya kalau nggak salah 50.000 zaman Pak Harto. Tapi masih warna biru kan? Warna biru, ya kan? Dia turun udah, tiba-tiba udah kayak gimana ya? Kayak ngelos gitu aja bang, kayak ini orang jalannya cepet amat. Tiba-tiba hilang kan? Kalau memang dia manusia berarti ya nggak apa namanya, dari pemikiran logika nih bang, ya nggak mungkin secepat itu, nggak kan manusia gitu kan. Karena gue capek bang, gue selonjoran dulu, duduk dulu kan, karena emang yang tadi gue lihat itu banyak perumahan, ada trotoarnya lah. Gue duduk bang, sambil main HP. Nggak lama gue kayaknya mata tuh ngantuk bang, mungkin tidur ayam 15 menit lah bang. Ya. Motor udah dalam keadaan mati ini bang. Si duit itu udah gue terima nih, udah masukin jaket. 15 menit kemudian gue bangun, kan gue ngeraba ini dong, tanah. Kok ini rumput ya kan gitu kan? Yeah. Pas gue lihat lagi rumah udah nggak ada, kuburan semua. Sorry, itu di tengah kuburan? Tengah kuburan. Akhirnya kan karena udah itu buat kuburan, berarti ini yang gue bonceng emang ada setan nih, kuntilanak ya bang. Gua karena gue panik, ternyata gue diketawain sama sosok itu, udah ada di atas gue bang. Itu kuntilanak? Itu kuntilanak. Serius, itu kuntilanak ada di pohon sengon kalau nggak salah deh itu pohon. Yeah. Akhirnya gue muter balik, terus gue teringat sama uang yang tadi tuh. Gue ambil, tau nggak bang? Apa ya? Berubah jadi daun kering. Jadi si daun kering tuh kayak begini tuh, kayak gue megang kerupuk dihancurin itu. Oh langsung hancur. Nah setelah kejadian itu bang, orang ngojek ke gue tuh tanpa aplikasi ada aja. Jadi rezeki tuh ngalir tuh seminggu. Kayak gitu kejadiannya. Nah yang ketiganya nih sama tanpa aplikasi juga bang. Jadi gue pada saat itu nganterin paket dari Jagakarsa. Dibilang, Mas, ini tolong anterin ke Balaraja, Banten bang. Jauh banget kan? Yang gue liat di map itu jaraknya 60 kilo. Waktu tempuhnya 4 jam. Gue berangkat itu dari jam 5. Nyampe sana tuh jam 8. Malam. Kakap. Harganya itu setahu gue 102.000. Karena gue ngelihat harganya
ribu kan ya gue tergiur dong, mau nggak mau gue ambil. Nah sebelum gue berangkat dari itu kata si yang ininya, bang hati-hati, dibilang ini Balaraja loh, kan? Hati-hati, dibilang gitu kan. Iya pak, tenang. Pikir gue pada saat itu hati-hati tuh takut dibegal atau apa kan? Itu kan yang pikiran gue yang logikanya ya. Nyampe sana jam 8 malam. Nah di daerah sana bang hujan gede bang. Hujan, pokoknya hujan, kagak berhenti-berhenti. Hujan itu kalau nggak salah berhentinya jam 12 malam. Gue sampai nunggu hujan reda tuh bener-bener reda tuh berjam-jam bang. Kayak orang kedinginan kan. Nah akhirnya gue melipir ke warung tuh bang. Terus sekitar jam 12-an. Karena gue lagi nunggu hujan reda sambil ngerokok tuh ngopi. Kok tiba-tiba ada rumah sakit. Rumah sakit teman gue nggak tahu nih, nggak ngerti rumah sakit apa gitu loh kan. Dia keluar sama anak 2, 1 balita. Dari rumah sakit? Dari rumah sakit keluar, ya kan? Gue selalu merhatiin itu ibu-ibu kan. Bawa balita, ada anak lagi perempuan usia 7 tahun atau 6 tahun gitu loh bang. Rambutnya panjang nih. Nah, hujan reda. Tapi si ibu sama anak ini, yang 2 anak ini, duduk di trotoar bang. Sedangkan itu jalan sepi banget bang. Balaraja. Tadi dia lagi gendong bayi? Gendong bayi. Sama anaknya yang 7 tahunan? 7 tahun. Gue hampirin. Karena yang gue liat itu si ibu sama si anaknya itu wajahnya pucat, pikir gue pada sakit kali ini. Oh iya. Bisa keluar dari rumah sakit, ya kan? Apa ya gue harus anterin dia kemana gitu kan? Akhirnya gue hampirin bang. Niat gue emang tulus bang, gue kan nganterin gitu. Ibu dari mana mau kemana? Padahal gue udah tahu karena dia kan keluar dari rumah sakit dong. Dari rumah sakit mas. Oh, sekarang mau pulang kemana? Iya nih, saya bingung mau pulang. Saya nggak ngerti nggak ngerti main online, dibilang gitu. Nggak ngerti mesin ojol. Nggak ngerti mesin ojol gitu. Ya udah bu, saya anterin aja, mau nggak? Boleh deh. Ongkosnya berapa? Terserah ibu. Gitu kan. Karena gue pikir mereka pada sakit kan, emang buat wajib ditolongin gitu. Benar-benar. Nah jadi si anaknya yang kecil di belakang, yang satu lagi perempuan di depan bang, depan gua. Jadi kata si ibunya, nanti saya yang tunjukin arah jalannya ya mas ya. Oh iya bu, siap. Ini agak-agak jutek nih si ibu-ibu ini nih, emang senyum nggak ada. Oh, datar aja mukanya? Datar, cuman ya itu pucetnya itu yang gua khawatirkan mereka emang pada sakit nih. Gua bawa motor, ya sama kayak kejadian-kejadian sesudahnya nih bang, emang berat nih. Karena gue pikir logikanya gue bawa bayi, gue bawa ini wajar lah berat ya. Egotik jatuhnya ya? Iya. Di tengah perjalanan, karena ini kan depan si anak perempuan ini depan gue nih, gue rambutnya panjang nih bang, kok penuh dengan kayak ketombe, putih semuanya dah kan. Gue mau ngomong gak enak sama si ibunya, takut tersinggung. Gue jalan lagi bang, pas ketemu perempatan lampu merah, gue baru ih belatung, banyak belatung bang di rambutnya si anak itu kan. Mana bau lagi, tapi tetep gue tahan. Omongan segala macam, takut tersinggung si ibu ini nih. Bang nanti kalau misalkan ada perempatan merah lagi ke kiri ya. Cuman gue nggak tahu itu desa apa, kampung apa namanya, orang gelap ya kan. Itu jalanan bang, begitu gue masuk itu tanah semua bang. Tanah becek karena logikanya abis hujan ya wajar lah. Pokoknya emang udah bener-bener ampun-ampunan dah bang. Masuk lagi pelosok, ya kan? Nah rumah saya di sini pak, tunggu sebentar ya. Katanya dia sih, katanya gue kan disuruh tunggu. Pikir gue nih orang ngambil duit kali ke dalamnya kan. Gue nunggu bang, sekitar 45 menitan. Mana itu masih hujan rintik-rintik. Gua pokoknya sambil ngerokok lah gitu kan. Gue diem aja sambil. Ini depan rumahnya? Depan rumahnya bang. Oh ada rumah? Ada rumah, satu. Emang rumahnya bagus sih. Gua akuin rumahnya bagus tuh. Cuman kiri kanannya ada rumah? Kebon, rumahnya kan kebon. Oh jadi kayak sendirian rumah di situ? Iya, kebon. Nah dari ujung sana tuh ada bapak-bapak pakai senter, kupluk sama sarung. Kayak geng ronda gitu. Saya ditepok. Mas, nunggu siapa? Enggak pak, saya habis nurunin orang. 1 anak, 2 anak perempuan. Gua nggak tahu ya yang balita ini ya. Pokoknya ada 2 anak, 1 ibu. Ciri-cirinya gimana? Gue sebutin. Begini pak. Si bapaknya bilang, udah 4 kali nih kejadian. Wih, sudah sering berarti. Udah sering. Kok bapak ngomongnya begitu? Iya, enggak kamu aja. Udah 4 kali, ini kamu yang terakhir nih. Ternyata dikasih tahu bang. Karena yang gua lihat itu rumah bagus. Coba di sini, lihat kamu sini. Lihat rumahnya.
gue lihat itu masih cakep bang rumah. Rumahnya cakep pak. Lihat yang bener, cakep. Saya bilang kan bagus. Nggak tahu kenapa sih bapak itu cuman ngangkat kedua tangan kayak ngebacain apa gitu. Sini. Jadi muka gue gini bang. Oh diusap. Lihat. Itu rumah bang udah kotor, udah hancur. Kayak rumah terbengkalai. Ya. Ilalangnya udah pada tinggi-tinggi. Nah, akhirnya sama si bapak itu diceritain bahwa dulu yang punya rumah ini suaminya pesugihan. Oke. Jadi numbalin anak Sama istri. Itu kejadian udah lama. Emang semenjak kejadian itu beberapa ojol yang suka ngalong malam suka kena gitu. Udah 4 kali tadi. Udah 4 kali. Nah, dari kejadian 3 kali ini bang, gue kan tipikal orangnya yang selalu ngulik tentang mistis kayak gini lah bang ya. Tertarik lah ya. Tertarik lah, penasaran nih gue nih, ada apa nih gitu. Jadi yang namanya jin korin ini bisa dibilang dia mengikuti gaya kehidupannya masa hidupnya itu loh bang. Gitu. Mau dia jutek ke dalam hidupnya, mau dia orangnya ramah, senyum segala macam, itu jin korin bisa ngikutin gaya. Kenapa bisa begitu? Ya emang sehariannya begitu gitu. Jadi kalaupun ada lu ketemu sama yang beginian, makanya banyakin istighfar sama salawat kata gitu. Karena di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin, semua pasti kalau Allah pengennya begitu ya itu terjadi gitu loh. Udah gitu aja bang ceritanya. Oke. Itu agak unik nih bang ya. Dimana yang pertama nih, lu kan ngangkut bisa dibilang bukan orang ya, jin korin tadi ya. Dari orang yang baru meninggal 3 hari. Ya. Dan itu sempat ngelihat sosoknya di atas rumah. Iya. Itu maksudnya gimana cara dia bungkus ya? Ya iya makanya. Maksudnya kalau bungkus paket itu kan pakai bubble wrap, ada ibaratnya ada tulisannya, alamatnya segala macam. Nah itu bungkusnya gimana itu? Bentuk bungkusnya nih? Apakah rapi gitu? Kayak kado bang. Oh kayak kado? Kayak kado. Maksudnya kan dia ada tentengan. Iya. Itu taruh di dalam apa emang dibungkus? Jadi si barangnya itu dibungkus kado. Dimasukin ke tas. Kertas kado? Iya. Maksudnya dalamnya itu masih ada apa cuman kertas kado doang? Nah, sempet dibuka nggak di sana? Nah, gua kalau urusan dibuka apanya, gua nggak lihat bang. Oh, cuma ngasih doang? Cuma ngasih doang, karena emang itu tugas gua gitu. Kalaupun gua harus bilang, bener nggak bu barangnya ini? Kan bukan hak gua bang gitu kan. Ya, gua takutnya ntar bisa nggak sopan. Cuman sama si ibunya gini-gini barangnya tuh. Kayak HP. Oh iya, anak saya dulu janjinya mau beliin saya HP. Beneran HP? Iya. Maksudnya, gini loh. Setan gimana beli HP sih? Mungkin ya bang, pada saat itu kayaknya nih, menurut pengakuan si ibunya, kayaknya itu si barang udah dibeli. Cuman belum dikirim. Kayak gitu. Itu yang kita bingung nih ya, kadang-kadang sama mistis-mistis begini ya. Gimana caranya setan ngebungkus? Atau emang udah dibungkus sama orangnya, cuman sama si anaknya tadi, cuman belum dikirim doang. Jadi namanya kita nggak pernah tahu mistis ya. Ya memang. Alam-alam gaib gitu ya. Gimana caranya si anak ini tuh belum ngirim, cuman korinnya nih mungkin belum tenang. Iya. Karena ada nazar kayaknya nih. Iya, ada nazar. Jadi yang ngebantu korin lah gitu. Bisa jadi ya. Jadi gini bang, dari ketiga kejadian ini, gue emang sempet nggak percaya. Bukan nggak percaya, gue pernah nonton podcast horor nih. Iya. Yang ojol, yang apa namanya, sering dapat orderan fiktif. Iya, karena gue kan sambil nonton dalam hati, masa iya sih? Ya, berarti ada keraguan lah ya. Ada keraguan, tapi pas gue ngikut ngojol, kejadiannya di gua. Kena juga kan? Kena juga gitu. Iya, makanya itu. Ibaratnya percaya nggak percaya. Kita mah nggak maksa orang untuk percaya dengan kejadian ini karena ini bisa dibilang hal yang mustahil gitu, di mana ada setan bawa barang. Kan? Dan ditepuk juga. Ditepuk bang gua. Ibaratnya bersentuhan langsung dengan jin gitu. Iya. Ditepuk gini, tak. Dia ngomong dan dari rupanya juga mirip banget dengan almarhum. Iya. Dan yang bisa lebih pastiin lagi dia anak kembar. Dan mirip banget itu. Mirip banget ya, cuma beda tai lalat doang kan. Oh, yang nepuk itu ada tai lalat. Tai lalatnya. Yang itu nggak ada. Nggak ada. Lihat sih, baru 3 hari itu masih baru kelar ngajiin, ternyata emaknya dapat kabar kayak gini, dikirimin paket. Gimana orang nggak nangis ya? Pasti. Ya, masih baru-baru berduka banget kan. Dan sempat juga ngelihat sosoknya tuh di atas balkon ya. Di sini sih. Tapi sosoknya itu
sama pakai baju yang tadi ya, blazer kayak blazer gitu ya. Pas di depan TPU Karet sih blazer. Cuman pas di balkonnya tuh emang udah jadi itu kuntilanak iya. Sosok kuntilanak. Dan yang kedua tadi sempet ini ya, lagi hujan-hujan, lagi galau nih. Iya. Lagi galau malah ketemu cewek nih. Cewek lagi ya. Kayak orang pacaran kan. Iya. Apa Bang Mumin mikirnya, ya cewek cakep nih bantunya. Ada juga pikiran begitu ada wajar manusiawi ya. Manusiawi siapa lagi galau ya. Dan ternyata dia minta dianterin ke TPU Jeruk Purut. Nah itu yang di tengah kuburan itu TPU Jeruk Purut apa bukan? TPU Jeruk Purut itu. Oh Jeruk Purut jatuhnya? Iya. Nah ini kan namanya TPU kan ada jalan nih. Iya. Nah, di sebelah-sebelahnya kan baru kuburan. Iya. Itu di tengah jalan apa di tengah kuburan? Kayaknya sih. Yang pas berhenti itu. Di tengah kuburan nih Bang kayaknya yang gue ingat. Enggak di tengah jalannya? Enggak di tengah jalan. Karena gue udah melewati Gapura, udah masuk itu. Oke, yang maksudnya kan kalau masuk Gapura kan masih ada jalan nih, jalan motor. Kalau di tengah kuburan kan di tanah. Iya. Itu di tanah? Di tanah, Bang. Gua ngedudukin kuburan orang. Buset, motornya juga? Motor kan di depan Gapura, sebelum masuk. Oh, jadi bisa sama motor? Bisa sama motor, makanya gua lari buru-buru. Oke, jadinya motornya di Gapura, Bang Mukmin di kuburan? Di kuburan. Padahal ngerasanya tidur bentar di samping trotoar? Iya. Dipindahin berarti itu? Kayaknya dipindahin. Orang gue teman kayak tidur ayam, pokoknya tidur ayam kalau nggak 15 menit ya setengah jam lah kan. Iya kayak kalau orang bilang sekarang power nap. Tidur bentar tiba-tiba seger. Gitu kan. Pas bangun kan tangan nih ngeraba. Ya, kok ini tanah ya kayak ada rumputnya pas gue lihat. Kuburan. Berarti tengah kuburan itu. Tengah kuburan. Gila. Dan itu nggak dibangunin itu ya? Nggak ada yang bangunin. Nah, kalau yang tadi pertama kan ada yang nepok, Pak RT-nya ya, iya. Ngasih tahu ngapain. Yang ketiga juga ada yang nepok. Ini nggak benar-benar bangun sendiri. Bangun sendiri. Dan pas bangun ada kuntilanak. Ada kan? Udah itu diketawain lagi. Cuman daunnya nggak ada sih ya. Daun nggak. Ya namanya daun hancur, ngapain juga disimpan. Kalaupun ada juga pasti bawa pakai abad apa gitu. Cuman kan kalau dengar dari orang tua zaman dulu. Kalau ada makhluk kayak gitu ninggalin sesuatu atau apa, jangan dibuang. Jangan dibuang. Iya. Ini bisa jadi jimat. Percaya nggak percaya nih kata orang tua zaman dulu. Kalau dia kuntilanak ninggalin satu helai rambut, lu bisa punya bisa apa nih? Ilmu hilang. Dalam artiannya gimana? Jadi lu mau ngambil apa aja bisa. Kata orang zaman dulu ya Bang. Walau alam. Cuman kan lah dibilang mitos, gue percaya sama mitos kota-kota musyrik, ya kan? Benar. Gue iyain aja deh, ya. Gitu. Ya kita juga bingung ya kalau orang tua zaman dulu tuh sering ngomong-ngomong nggak ada bukti ilmiah, cuman bener. Bener ya. Iya, kayak dulu pernah orang tua saya nih ngomong nih kalau kenyangan dikerok pakai sendok apa namanya itu centong, biar nggak begah kan. Itu nggak ada ilmiahnya, cuman bener ya. Ya kadang-kadang ya gimana ya Allah alam kita nggak tahu ya, cuman kita sebagai anak kalau dengar kata-kata orang zaman dulu ya iyain aja, jangan sampai durhaka pokoknya. Kalau kita lawan kan durhaka jatuhnya, ya udah iyain aja lah. Apalagi keluarga dari nyokap gue Bang nih masih percaya sama tradisi apa namanya leluhur lah. Ibarat kata begini, lu jangan berdiri di depan pintu, ya kan? Itu jodoh serat apa gimana? Jodoh serat ya kan. Terus jangan disiram di malam-malam kata gitu. Emang kenapa sih? Jodoh lu jelek gitu. Aduh, gue pusing gak mau jawabnya gimana gitu, orang tua ya kan bahasanya. Pokoknya ya nurut aja lah. Nurut aja udah, Jangan didebatin, gak boleh. Kadang-kadang orang tua kan keras kepala ya. Kalau paling orang tua zaman dulu. Mungkin kalau orang tua sekarang nih yang gen milenial, gen Z masih bisa lah. Tapi kalau orang tua zaman dulu jangan iyain aja. Terus terakhir nih, kalau misalkan gue pulang dari kampung nih, lu mau berangkat kapan gitu kan? Hari anu jangan gitu kan. Motornya nggak baik. Terus celaka di jalan tuh. Iya. Udah akhirnya gue diundur berangkat itu. Aduh, ya nurut aja lah ya. Nurut aja, padahal kan gue punya om tuh yang ahli dalam agama ya Bang, hitungannya lulusan santri ya. Kalau gue denger gue ngomong begitu di depan om gue, begituan mah nggak ada di agama. Iya benar. Sebenarnya kalau di hubungan ke agama ya nggak ada. Arsial tuh nggak ada. Nggak ada ya. Adanya hari yang lebih baik. Kan? Kalau arsial nggak ada. Cuman kan ya kita harus nurut orang tua. Nggak boleh. Mungkin tepatnya bukan hari sial kali ya Bang ya. Lebih tepatnya hari apes. Apes ya mungkin ya apes. Apes mah nggak ada di kalender ya memang. Iya bener. Random aja gitu. Random. Aduh. Nah Bang yang ketiga nih tadi nih cerita ketiga di mana Abang itu ya apa namanya nganterin ada ibu-ibu sama anak dua. Itu bener-bener ada belatung kepalanya. Ada belatung Bang. Maksudnya nggak jatuh-jatuhan apa gimana? Dia ngerayap aja Bang di rambut si anak itu. Karena kalau itu kan angin kesini gitu. Ya memang. Cuman kan dia itu kan
posisinya ada di belakang si rambutnya ini. Si rambut panjangnya kan si belatung ini ada di belakang bukan di depan. Kalau di depan mungkin terbang lah ya. Terbang. Karena gue bawa motor pun juga nggak cepet, santai. Namanya juga bawa anak Masalahnya, ibu yang gue pikir kan, makanya gue bawa motornya pelan gitu. Maksudnya serem juga ya, di mana itu katanya bekas Sugihan. Iya, dan uniknya lagi yang awalnya yang gue lihat kayak ketome gitu, ternyata bukan. Iya. Pas gue tegesin nih bukan ketome, tengah belatung. Betul, berarti itu. Gile. Tapi itu di salah satu daerah di Balaraja. Iya, daerah masih udah Balaraja. Balaraja tuh hitungannya masih Balaraja, masih Banten nih hitungannya Bang. Tapi paketnya belum dikirim itu. Masih dipegang. Paketnya sih udah gue taruh gue ketemu dia itu setelah paket. Oh, setelah naruh paket. Oh, lagi jalan pulang. Jalan pulang nih, arah jalan pulang. Malah ketemu sini. Iya. Ibu ini. Karena gue kan sempat melipir dulu ke warung karena hujan deras. Nah, pas gue lah tegesin kok ada ibu-ibu gitu. Itu jalan udah sepi Bang, udah jam 12 malam. Iya, jam 12 malam. Lagian keluar rumah sakit aneh juga kan. Nah, kenapa gue sempat melipir karena pertama hujan, yang gue takutin mah begal doang sih Bang Ya, kalau malam itu. Urusan makhluk mah ya nomor 2 lah kalau gue mah kan. Nggak taunya bener aja itu. Ketemu gituan ya. Tapi dari pakaiannya, dari gayanya, gaya rambut gitu, itu pakaian orang zaman dulu atau orang zaman sekarang Bang? Zaman sekarang Bang. Oh, modern lah gitu. Modern, kayak si anak itu kayak pakai baju piyama buat baju tidur. Oh, oke. Kayak gitu. Terus si ibunya juga bawa gendong anaknya. Gue liat anaknya masih pakai empengan. Oh, empengan. Empengan gitu. Oh iya. Kalau zaman dulu kan biasanya pakai kayak batik-batik terus rok gitu iya. kan. Nah, ini milenial baju sekarang lah, zaman sekarang. Zaman sekarang Bang. Cuma unik aja gitu pas dia bilang, "Bentar ya." Pikir gue ya dia mau ngambil uang apa gimana, makanya gue iya, dan yang bikin kita nggak expect ya, itu kenapa bisa ngeliat rumah itu bagus gitu loh. Aneh ya? Iya, dan pas diusap langsung wah. Gile. Dan gue langsung mikir, ini si bapak-bapak ini sakti ini. Iya, maksudnya di siapa nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak nyebut nama. Nggak nyebut nama. Tiba-tiba pas dia nyembuhin wajah gitu, ngusap wajah, dia kayaknya jalannya tuh ngilang gitu aja Bang. Maksudnya tiba-tiba jalan pergi aja itu, nggak ngomong apa-apa? Nggak ngomong apa-apa, pergi aja udah, tapi cepet. Oke, itu bisa dipertanyaan juga, itu orang apa bukan? Makanya itu dia. Maksudnya kan kalau orang kan, apalagi bos center kan? Iya, bos center. Kayak orang ronda, nggak mungkin jalan cepet-cepet. Nggak mungkin. Kan pelan gitu. Udah gitu kan jalannya juga hancur Bang. Iya, nggak mungkin lari, apalagi becek tadi ya, habis hujan ya. Ih, gila sih, dari pengalaman serem banget nih. 3 kali Bang. 3 kali ketemu tuh. Tapi sekarang masih ngojol nggak nih Bang? Masih, jangan sampai kenal lagi. Jangan sampai kenal lagi sih. Cuman anehnya ya Bang ya, kalau habis tiap kena begitu, rezeki ada aja Bang. Rezeki ada aja. Ibaratnya kita nggak tahu lah ya. Namanya rezeki kan yang ngasih Allah. Kalau kita bilang, abis ketemu ini nih, rezeki banyak dari setan, ntar kita disangka musyrik. Ya. Nah, boleh kan begitu kan? Iya, benar. Ibaratnya ya rezeki dari Allah nih, kita berprasangka baik aja lah ya. Cuman ya uniknya begitu ya, karena gue kan ya tipikal orang yang suka ngulik hal-hal mistis, jadi orang penasaran gitu kan. Iya. Gue pengen tahu ini penyebabnya apa, ternyata ya jawabannya tiga-tiganya itu gitu kan. Karena jin korin bisa berinteraksi sama manusia, terus berbentuk manusia, itu dia membutuhkan energi yang kuat. Benar-benar. Nggak mungkin ya, berarti setan ecek-ecek itu bisa berinteraksi dengan manusia. Apalagi sampai megang barang, ngepok barang gitu. Sampai bersentuhan ya. Itu agak susah sih sebenarnya. Mungkin nih buat sobat tengah malam yang tahu nih fenomena-fenomena begini ya, bisa komen di bawah nih ya. Buat ojol-ojol yang sering nonton juga bisa komen lah, share pengalaman ojolnya saat malam nih gimana nih. Karena emang pasti sih kalau emang ojol-ojol malam ada aja cerita horor begitu ya, walaupun sedikit. Walaupun sedikit memang. Ini kan jatuhnya banyak nih. Sampai 3 kali ketemu kayak gituan ya. Oke, itu cerita dari Bang Mukmin nih. Jadi ngojol malam ya. Ngalong ya, bisa dibilang ngalong, dan dapat 3 kejadian yang bisa dibilang di luar nalar nih Bang ya. Nah, mungkin sekali lagi buat sobat tengah malam bisa nih komen-komen di bawah nih pengalaman ojolnya nih, dan yang tahu tentang mistis-mistis bisa komen juga nih. Itu tuh gimana sih bisa nggak masuk akal begitu kan ibaratnya. Berarti dari Bang Mukmin nonton podcast ini kok bener nggak sih? Ternyata ngalamin juga dia. Kayak dianggap ngeremehin, ya bukan ngeremehin ya sih Bang ya. Iya. Cuman penasaran itu tinggi gitu. Ya, ibaratnya ngelihat kayak gitu kan, ini bener nggak sih? Ngeraguin. Ternyata ngalamin sendiri, jadi percaya, makin percaya. Aduh. Oke Bang Mukmin, thank you banget nih. Masa Bang. Udah mau share pengalaman yang luar biasa nih Bang Mukmin. Dan buat sobat tengah malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka
Kalau kalian suka dengan video ini bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitulah akhir kata gue Putra pamit undur diri. Bang Mumin juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.